اللهم إنا نسألك سلامة في دينه وهداية في رجاسته وسيرة في رزقه وبركة في رزقه وتوبة قبله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak Pengawas Kecamatan Tanah Datar, wilayah kerja Kecamatan Tanah Datar, seterusnya Kepala Sekolah SD Kecamatan Tanah Datar yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN 05 yang kami banggakan, seterusnya Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya rahmat dan limpahan nikmatnya juga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menerima ilmu yang akan diberikan oleh generasi kita nantinya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakannya dari zaman kemudahan kepada zaman yang terpilih untuk kita. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah hadir di kesempatan ini, pada Bapak Pengawas dan pada Bapak Ibu dari lingkungan sekolah yang telah hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami laporkan kepada Ibu Leni, ini kita panggil itu kita undang ada dalam sekolah karena gugus kita pada hari itu merupakan sekolah terbanyak, satu gugus ada dalam sekolah. Jadi kita undang 2 per sekolah. Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul di kelas ini ya untuk mengulang kaji. Kalau kita istilahnya mengulang kaji ya Pak, Ibu-ibu, karena ada yang sudah angkatan 1 sekolah penggerak, ada sekolah penggerak angkatan 2, terus ada Bapak dan Ibu guru juga sudah mungkin menerima materi tentang peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya nggak biasa di depan, saya lebih suka mendekat gitu ya. Dari judulnya kita workshop. Workshop itu Bapak dan Ibu. Workshop. Bekerja. Jadi nanti kita nggak seperti ceramah, ya Bapak dan Ibu dengarkan saya gitu. Terus kita dengarkan sampai habis, waduh ngantuk kalau seperti itu. Karena workshop ada yang Bapak dan Ibu kerjakan nanti. Karena kita kegiatannya adalah bagaimana meningkatkan proses pembelajaran, maka kita merasakan juga pengalaman kita bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya siapkan juga medianya, kemudian videonya, ya. Saya juga merancang, mendesain workshop ini juga berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar Bapak dan Ibu juga. Bapak dan Ibu kan tidak sama ini, ya. Pasti ada nanti kalau saya cerita aja mungkin ada yang mengantuk. Kalau mengantuk nggak boleh kita salahkan, karena mungkin Bapak dan Ibu gaya belajarnya visual. Terus saya cerita terus ya. Jadi tidak mengakomodir gaya belajar Bapak dan Ibu. Kita semua pasti juga ada perbedaan. Oke, sekarang saya masuk kepada tujuan dulu. Satu hari kurang lebih lah ya. Mudah-mudahan tercapai. Jika materi ini sudah selesai, nanti kemudian ada diskusi, pertanyaan yang berhubungan dengan keraguan Bapak dan Ibu dalam pembelajaran dengan kurikulum Merdeka di dalam kelas tentang asesmennya, itu boleh bertanya. Ya. Peserta mampu menyusun perencanaan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan media pembelajaran.
Jadi ini tujuan kita satu hari ini, ya. Jadi tujuan ini insya Allah harus kita capai. Kemudian ini pengantar. Apa sih asesmennya? Kita kembali ambil contoh. Tujuan ini supaya saya memahami bahwa tujuan saya ini di akhir nanti mungkin jam 3 atau jam 4, kita nggak tahu ya sampai jam berapa nanti selesainya, supaya tujuan ini saya bisa anggap workshop kita ini berhasil. Apa asesmen yang akan saya lakukan kepada Bapak dan Ibu? Ayo, boleh katakan. Apa asesmennya? Tujuannya peserta mampu menyusun perencanaan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan asesmen kepada Bapak dan Ibu, kemudian hasil dari asesmen itu baru saya bisa mengetahui, oh ini sudah tercapai, oh ini belum. Asesmen yang saya lakukan bisa formatif, bisa sumatif, ya kan? Jadi bagaimana asesmen yang saya harus lakukan kepada Bapak dan Ibu? Apakah tertulis? Apakah dengan lisan? Boleh tertulis. Kalau tertulis, bagaimana Pak dan Ibu? Nih, terakhirnya ini loh, penerapan. Apakah hanya dengan tertulis? Penerapan. Jadi asesmen yang saya lakukan saya tidak akan tertulis. Saya langsung praktek. Bapak dan Ibu ngajar, kemudian saya lihat pada saat mengajar, jika Bapak dan Ibu mampu menyusun melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pengetahuan Bapak dan Ibu tentang diferensiasi tercapai. Ingat, asesmen untuk kurikulum merdeka tidak ada lagi kita ngambil nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya, nilai sikapnya, enggak. Tetapi satu kesatuan. Pada saat Bapak dan Ibu praktek pembelajaran yang berdiferensiasi, saya nilai jika Bapak dan Ibu mampu menerapkan misal 4 diferensiasi, 3 diferensiasi atau 2 diferensiasi, maka disitulah penilaiannya, tingkatannya. Bapak dan Ibu mampu 1 diferensiasi dalam pembelajaran, maka Bapak dan Ibu saya kategorikan baru layak. Bapak dan Ibu mampu menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran 2, maka saya berikan penilaian cakap. Kemudian Bapak dan Ibu mampu ketiga diferensiasi, maka saya anggap sudah mahir. Jika Bapak dan Ibu pengetahuannya oke tentang diferensiasi, mampu menerapkannya, saya tidak akan lagi memberikan ujian tulis. Praktek itu aja. Jadi ujian, pengambilan, penilaian kita kepada anak, asesmen yang kita lakukan itu tidak harus tes tertulis, sesuai dengan tujuan. Kalau penerapan, kalau praktek, ya, maka kita lakukan asesmennya sesuai dengan DP tadi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu untuk pertama pembelajaran dan asesmen tidak bisa kita pisahkan. Pada saat kita merumuskan TP, langsung kita pikirkan, saya harus melakukan asesmen ini untuk mencapai TP ini bisa terwujud, bisa terlihat tujuan tercapai ketiga. Kemudian kedua, tujuan pembelajaran disusun dari CP dengan mempertimbangkan kekasan dari siswa. Jadi Bapak dan Ibu, saat kita merumuskan TP, tujuan pembelajaran dari CP, kita kan melihat anak kita ini asesmen diagnostik awal yang non kognitif juga. Selain kognitif dan non kognitif. Apa yang kognitif Bapak dan Ibu? Tentang materi. Kalau non berarti gaya belajar, bakat dan minat anak. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui anak kita berbeda, kekasannya, ciri-cirinya, karakternya, bakatnya, minatnya, maka kita merumuskan, mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi.
kita menyesuaikan media dengan anak-anak didik kita menyesuaikan LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman anak didik kita. Sekarang Bapak dan Ibu untuk mengantar ada 5 prinsip pembelajaran untuk kurikulum merdeka. Yang pertama, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik. Kompetensi, kalau sudah berhubungan kompetensi, kita merujuk ke TP. TP kita intinya Bapak dan Ibu minimal ada 2, kompetensi dan materi. Ya kan? Sekarang kalau kita lihat ini di sini lagi, apa kompetensinya di sini Pak Ibu? Dari TP saya, apa kompetensi yang diharapkan? 1, menyusun perencanaan. Yang kedua kompetensinya Penerapan. Dari perencanaan itu dia mampu menerapkan konten. Materinya apa nih? Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Minimal 2 itu ada. Kalau dulu kita merumuskan TP itu harus ada 4. A, B, C, D. Ya kan, peserta didiknya A. Kalau kita mau itu peserta ini A, audiens, ya kan? Biar yang mana menyusun dan menerapkan biar kondisinya dengan penggunaan media pembelajaran. Degree-nya saya nggak pakai degree di sini, ya. Degree apa? Dengan baik dan benar, dengan tepat. Itu kan agak ribet, nggak pakai itu nggak apa-apa. Yang penting 2 saja, misalnya. Saya nggak buat peserta. Menyusun perencanaan, penerapan pelajaran berdiferensiasi di kelas. Udah. Kalau seperti itu saja, TP kita juga boleh. Ya. Jadi karena menggunakan media, karena untuk pembelajaran berdiferensiasi kepada ibu, kita wajib menggunakan media. Saya mau mendesain pembelajaran, tapi media nggak ada, itu nonsen. Ya nggak mungkin. Kalau kita mau kurikulum merdeka menerapkannya, wajib ada media. Media pembelajaran wajib ada, harus kita siapkan. Kembali ke sini. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk anak didik kita? Bagaimana dia kita motivasi terus untuk belajar? Perlu pendekatan nggak? Perlu. Jadi tidak ada lagi jarak antara kita dengan siswa. Dan yang terpenting adalah jadikanlah anak didik kita itu betul-betul anak kita, anak kandung. Kalau kita lihat nih, mohon maaf ya, bukan guru ya, ada 3 yang selalu mengalir kepada kita kalau kita sudah lihat apa dan ilmu yang bermanfaat. Coba kalau anak kita selalu dia semangat datang sekolah, kemudian termotivasi dari Bapak dan Ibu, terniang terus sama dia nasihat-nasihat dari Bapak dan Ibu, sehingga dia selalu ingin mengerjakan tugas, ingin mengulang pelajaran, dan dalam kelas selalu aktif, ya. Itu pahalanya nggak tanggung-tanggung untuk kita. Dan satu poin untuk kita sebagai profesi guru adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Betul-betul kita mengajar dengan hati, ya, dengan hati. Kemudian, Bapak dan Ibu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yang inilah berhubungan dengan asesmen awal kognitif pada Ibu. Karena anak kita itu pada saat kita memulai pembelajaran, ada yang sudah mengetahui materi kita, ada yang belum, mungkin ada yang setengah tahu. Jadi kita menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Kita mempertimbangkan itu, sehingga wajib kita mengelompokkan peserta didik pada saat memulai. Apakah langsung dikelompokkan? Itu terserah Bapak dan Ibu. Seperti saya nggak akan kelompokkan Bapak dan Ibu dulu, tapi kita memulai dulu di pengantar. Mungkin pada saat kita pendahuluan ya, belum kelompokkan. Kapan kita mengelompokkan? Pada saat
sudah masuk ke materi. Ya. Kemudian pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang disesuaikan atau dirancang dengan konteks lingkungan budaya. Jadi Pak dan Ibu untuk kemenangan itu dia wajib 4 diferensiasi itu, termasuk lingkungan 1. Kalau kita masukannya di sini untuk lingkungan. Bagaimana kita berusaha melakukan diferensiasi lingkungan, yaitu membawa ke kontekstualisasi kamu. Boleh keluarkan HP-nya ini pada dia. Sudah kahut, kemudian yang paling atas ketik kahut ya. Yang paling atas diklik untuk join. Dia akan minta nanti PIN ya 306 3580 306 3580 ikut Bu?